Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah rangkaian elektronika kita. Hari ini kita akan masuk chapter 6 atau chapter 5 tentang BJT AC Analysis. Ya, kita masuk di chapter 5 ya, BJT AC Analysis. Kemudian kita masih ada dua materi lagi, FET DC Analysis atau FET Biasing dan FET Amplifier di 2 minggu yang berikutnya. Hari ini mungkin kita akan banyak akan spare waktu yang cukup panjang, sekitar setengah sampai 1 jam untuk mendengarkan materi dari saya. Kemudian silakan Anda kerjakan tugas mandiri dan PR. Oke. Dalam rangkaian elektronika, input itu kita bisa input sebuah komponen elektronika, kita bisa pisahkan atau kita bisa bagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah komponen DC, yang kedua adalah komponen AC. Atau komponen DC dalam hal ini biasanya disimbolkan dengan V besar I, kemudian komponen AC dengan V kecil I kecil dalam kurung T, karena nilai AC bervariasi pada jenis waktu tertentu, maka biasanya dia merupakan fungsi waktu. Sementara DC dia cenderung konstan untuk waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan tidak hingga. Maka DC komponen bukan fungsi dari waktu, sedangkan small sinyal komponen atau AC dia merupakan fungsi dari waktu. Ini yang disebut dengan sinyal AC. Nah, kemudian sinyal AC itu biasanya direpresentasikan dengan V kecil IT, yang dia artinya adalah small signal komponen, karena magnitudenya biasanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan komponen DC untuk sepanjang waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan tidak hingga. Oke, jadi kita punya sebuah rangkaian misalnya BJT seperti ini. Ini adalah input AC di sini. Kemudian kita punya sumber DC di sini. Kita udah belajar bagaimana caranya kita bisa membias atau mengaktifkan BJT ini supaya on, yang dia bisa bekerja ketika linear region, saturation region maupun cutoff region, tergantung bias DC yang kita lakukan di transistor tersebut. Kemudian untuk bisa menganalisis atau untuk bisa menjalankan transistor, biasanya kita tempatkan ada kopling kapasitor di sini C1 sama C2 yang gunanya untuk blok DC, sehingga seluruh sinyal DC, tegangan maupun arus DC semuanya hanya ada di rangkaian ini, tidak terpengaruh oleh rangkaian dari blok di luar dari rangkaian ini. Sementara jalannya sinyal AC atau input AC dia dari sini akan masuk ke sini, diamplifikasi, kemudian masuk ke output, kemudian kita bisa mengukur berapa nilai tegangan di output atau arus output untuk menentukan karakteristik dari BJT ini. Oke. Kemudian tujuan dari analisis DC adalah untuk membangun key point, quiescent point atau operation point or DC. Kemudian kenapa kita perlu membangun key point di sini adalah kita bisa menjalankan transistor ini bekerja sesuai dengan kita inginkan. Nah, untuk amplifikasi di sinyal AC bisa kita melakukan amplifikasi dengan menggunakan BJT, maka biasanya amplifikasi yang dilakukan akan mendapatkan gain atau penguatan yang paling besar ketika BJT tersebut beroperasi ketika linear region. Sehingga dengan menentukan key point yang tepat, kita bisa menjaga supaya BJT tersebut tidak sampai ke saturasi atau cut off region saat sinyal AC-nya kita masukkan ke rangkaian. Nah, saat key point-nya berada pada active region atau linear region, maka transistor dapat bekerja sebagai amplifier. Kemudian, sedangkan tujuan dari analisis AC di sini adalah untuk mendapatkan gain. Gain itu merupakan rasio dari output voltage dan input voltage. Gain biasanya macam-macam, ada voltage gain, ada current gain, ada power gain. Jadi, mana yang kita ingin bandingkan
dari output terhadap inputnya, itu yang disebut dengan gain atau penguatan. Nah, biasanya selain dari gain, yang kita juga harus perhatikan adalah input impedance dan output impedance, karena itu akan menentukan seberapa efektif amplifier kita bekerja. Artinya, ketika input impedance-nya itu tidak match dengan blok sebelumnya, misalnya kita punya blok amplifier di sini ada mixer misalnya, di sini ada antena. Ini antena, ini amplifier, ini mixer. Maka ketiga blok ini, blok pertama, blok kedua maupun blok ketiga itu harus matching impedance. Artinya ketika si amplifier di sini input impedance-nya sama dengan 50 ohm, maka output impedance dari mixer juga 50 ohm atau mendekati 50 ohm. Demikian juga di amplifier. Ketika output impedance dari amplifier itu sama dengan 50 ohm, maka input impedance dari antena, Zin dari antena, harapannya juga mendekati 50 ohm. Kenapa? Karena ketika impedance-nya tidak match, maka banyak power yang hilang atau kembali balik, sehingga tidak semua power bisa dideliver dari satu blok ke blok yang lain. Oke, kemudian bagaimana caranya kita bisa menentukan sinyal AC atau analisis AC dengan menggunakan model rangkaian sederhana atau menggunakan equivalent transistor model. Oke, ini yang pertama. Anda ingat lagi bagaimana menentukan key point dari sebuah BJT. Hari ini Anda untuk menentukan key point berada pada daerah linear region di sisi sini. Maka Anda bisa menentukan ketika yang pertama, ketika IC-nya sama dengan 0, maka Anda bisa mendapatkan nilai sini VCE sama dengan VCC. Kemudian ketika VC-nya sama dengan 0, kita bisa menentukan nilai di sini. Sehingga kita tarik garis lurus, kemudian kita lihat karakteristiknya, maka kita bisa menentukan key point-nya di sini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa menganalisis AC? Yang pertama, kita harus short semua kapasitor. Jadi kapasitor DC block di sini maupun bypass kapasitor kita short. Kemudian seluruh supply tegangan DC kita open. Kemudian hubungkan dengan ground. Jadi semua tegangan DC kita hubungkan dengan ground dan semua kapasitor kita short. Sehingga jadinya seperti ini. R1 yang tadinya terhubung dengan kapasitor dengan tegangan kita terhubung dengan ground. RC juga terhubung dengan ground. Kemudian tidak ada kapasitor. Kenapa tidak ada kapasitor? Karena untuk analisis AC di sini nilai blok DC di sini kapasitansi DC di sini nilainya sangat kecil, karena XC itu sama dengan 1/omega C ya. Ketika XC-nya besar atau omega-nya besar di sinyal AC, maka XC-nya akan kecil, sehingga dianggapnya dia tidak ada atau short. Sedangkan untuk bypass kapasitor di sini juga nilainya juga sangat kecil, karena biasanya kita menggunakan DC block sama bypass kapasitor dengan nilai kapasitor yang besar. Sehingga kita dapat nilai impedansi kapasitif yang kecil, sehingga semua sinyal atau arus tidak akan melewati RE di sini. Sehingga arus di sini akan milih ke kapasitor ground, atau biasanya disebut dengan virtual ground di sini. Disebut dengan virtual ground. Nah, pun timbul pertanyaan, kenapa Pak kalau misalnya kita harus pakai virtual ground, kenapa kita nggak langsung aja dari emitter kita hubungkan dengan ground? Mengapa kita perlu nilai kapasitor, bypass kapasitor di sini? Karena Anda harus ingat di analisis DC yang sebelumnya bahwa fungsi dari emitter resistor di sini adalah untuk meningkatkan kestabilan, sehingga ketika transistor ini mengalami perubahan beta, maka dengan penambahan RE di sini, emitter bias resistor, maka stabilitas dari transistor meningkat. Nilai beta yang berubah tidak akan mempengaruhi perubahan IC dan juga tidak akan mempengaruhi tegangan VCE. Jadi yang dibutuhkan oleh rangkaian. Oke, kemudian ketika kita sudah
membuat rangkaian ganti, atau kita sudah menghubungkan semua kapasitor dengan short, kemudian seluruh supply DC dengan ground, maka tinggal kita bagaimana caranya kita membuat equivalent circuit atau rangkaian ganti dari sebuah transistor. Maka rangkaian yang tadi kita bisa tulis seperti ini input power, kemudian ini RS. RS ini adalah nilai input impedance dari input sinyal ini, biasanya 50 atau 75 ohm. Kemudian R1 sampai R2 kita bisa paralelin karena tadi langsung semuanya terhubung dengan ground. Kemudian di sini adalah rangkaian ekuivalen untuk transistor. Kemudian di sini adalah RC sebagai output. Maka di sini adalah ZI input impedance, output impedance, dan sini adalah arus masuk dan di sini adalah arus keluar. Nah, BJT kemudian kita ganti dengan rangkaian ekuivalen. Nah, dua model rangkaian ekuivalen yang biasa kita kenal atau yang biasa dijelaskan di banyak buku adalah RE model dan hybrid equivalent model. Oke. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang RE transistor model. Nah, BJT itu dasarnya adalah current control device. Oleh karena itu RE model menggunakan dioda dan current source. Sehingga dioda dan current source ini akan menduplicate atau akan menggantikan karakteristik dari sebuah transistor. Sehingga kalau kita punya transistor seperti ini, maka kita ganti karena arahnya ke bawah, jadi ini diganti dengan dioda. Kemudian di sini dikasih dengan penguatan. Ini adalah common base ya, base-nya terhubung dengan ground, maka IC sama dengan alpha kali IE. Nah, salah satu kelemahan dari RE model, maka bentuk seperti ini disebut dengan RE model. Kelemahannya adalah dia sangat sensitif terhadap DC level. Oleh karena itu, RE model hanya digunakan untuk spesifik kondisi rangkaian tertentu. Kemudian yang kedua adalah hybrid V model. Hybrid V model biasanya digunakan untuk analisis high frequency transistor, aplikasi high frequency, RFIC atau MMIC dan seterusnya. Kemudian pada frekuensi yang lebih rendah di bawah 1 GHz, biasanya di bawah 1 GHz, maka hybrid V itu biasanya sangat dekat dengan RE model, sehingga kita bisa menggunakan RE model untuk analisis AC pada frekuensi yang rendah. Kemudian kalau tadi RE model kita menggunakan dioda dan current source, maka di hybrid equivalent model kita menggunakan beberapa parameter. Yang pertama ada input resistance atau HI, kemudian HI di sini input resistance, reverse transfer voltage ratio atau HR di sini, perbandingan antara VI dan VO, biasanya nilainya mendekati 0, kemudian HF adalah forward transfer current ratio atau IO dibagi I, kemudian yang terakhir adalah output conductance. Jadi kita punya 4 parameter hybrid, input resistance, reverse transfer voltage ratio, forward transfer current ratio, dan output conductance untuk model BJT. Nah, sederhananya karena tadi 4 parameter tersebut kita pakai dan nilai HR tadi di sini nilai HR itu mendekati 0, kemudian nilai HO juga nilainya biasanya sangat besar dibandingkan dengan RC, maka biasanya kita hanya menggunakan 2 parameter secara sederhana. Yang pertama adalah input resistance, HI. Kemudian yang kedua adalah forward transfer current ratio atau HF. Yang HF itu merupakan perbandingan antara IO dengan II. Sehingga HF dikali II ini, HF dikali II itu sama dengan IO. Oke, jika kita bandingkan antara RE dan hybrid parameter model, maka jadinya seperti ini. Di common emitter, HIE sama dengan beta RE, kemudian HFE sama dengan beta AC. Di common base, HIB di sini untuk RE untuk hybrid model sama dengan RE, dan HFB sama dengan minus alpha atau minus 1. Oke, yang pertama kita akan coba menggunakan analisis AC untuk menentukan common emitter fixed bias configurations. Seperti ini, maka yang pertama input kita
hubungkan dengan base, kemudian output kita berasal dari kolektor, dan untuk common emitter dia high input impedance, low output impedance, kemudian high voltage and current gain, kemudian phase shift-nya di antara input dan output adalah 180 derajat. Oke, ini tugas mandiri 1. Silakan Anda kerjakan dan upload di menu submission tugas mandiri ya. Ini apa tujuan dari BJT AC Analysis. Kemudian yang kedua, buatlah rangkaian AC Analysis dari rangkaian berikut menggunakan RE model. Kemudian kita lanjutkan ke common emitter fixed bias configuration. Maka dari rangkaian seperti ini, kita bisa mendapatkan rangkaian AC equivalent kira-kira seperti ini. Semua resistor atau semua DC kita hubungkan dengan ground. Kemudian semua kapasitor kita short, maka jadinya rangkaian AC equivalentnya seperti ini. Kemudian dari rangkaian AC equivalent ini kita gantikan dengan RE model. Maka RE model dari common emitter fixed bias menjadi seperti ini ya. Jadi kita gantikan dioda tadi dengan beta RE, kemudian di sini adalah beta kali IB. Karena penguatan di common emitter adalah beta kali IB. Kemudian nilai RO ini adalah output impedance, dia merupakan karakteristik dari BJT. Kemudian di sini adalah RC. Kemudian di sini adalah IB, karena arusnya dari ini ke sini ya IB. Kemudian di sini IC. IC di sini adalah IB. Di sini Z input sama ya, ini sama. Kemudian Z outputnya juga sama di sini. Maka di bagian input impedance, nilai ZI itu sama dengan ini input impedance-nya, maka RB paralel dengan beta RE. Ini adalah untuk bagian input impedance. Nah, untuk ketika nilai RB-nya lebih besar sama dengan 10 kali beta RE, maka nilai ZI-nya nilainya mendekati beta RE. Makanya kita pakainya ZI-nya sama dengan beta RE. Beta adalah nilai penguatan dan RE adalah nilai karakteristik emitter resistor di BJT. Kemudian yang berikutnya adalah di bagian output impedance. Nah, nilai RE saya lupa tadi menyebutkan nilai RE nilainya adalah 26 mV dibagi IE. Jadi kalau misalnya kita punya nilai IE berapa, tinggal kita bagi 26 mV dibagi IE, kita dapatin RE. Apa sebenarnya RE? RE adalah kalau Anda ingat di pelajaran BJT, di misalnya NPN, maka untuk mendapatkan linear region di sini harus di bias forward ya, di sini harus di bias reverse. Ketika di bias forward seperti ini, maka depletion region di sini dia forward bias ya, dioda ini, maka depletion region ini mengecil. Nah, depletion region ini kita bisa modelkan dengan menggunakan resistor. Nah, maka disebut dengan RE, maka besarnya RE tergantung berapa besarnya arus yang mengalir ke IE. Kemudian yang berikutnya di bagian output impedance, nilai ZO. Nilai ZO sama dengan ini, ZO sama dengan RO paralel dengan RC ya. Nah, kemudian ketika nilai RO-nya lebih besar sama dengan 10 RC, maka kita bisa ganti dengan ZO dengan menggunakan RC. Nah, berikutnya AV. Nilai AV atau penguatan voltage gain dari common emitter sama dengan VO dibagi VI sama dengan min sebentar.
VO dibagi VI karena nilai arus di sini antara common emitter itu berarti emiternya kita groundkan, maka besarnya voltage gain-nya sama dengan perbandingan antara output impedance dengan input impedance, sama dengan RC paralel dengan RO dibagi dengan nilai input impedance-nya adalah RE. Maka kita dapatkan AV-nya sama dengan minus RC dibagi RE. Atau kita juga bisa menggunakan pendekatan mathematical analytical, di mana VO, kalau kita lihat VO di sini, tegangan VO di sini sama dengan min IO kali RC ya, karena arah arusnya ke atas, di sini ada arusnya ke atas, kemudian arah tegangannya plus minus di sini, plus minus di sini, plus minus, maka untuk mendapatkan tegangan VO sama dengan minus IO kali RC. IO di sini sama dengan IC, maka kita bisa gantikan minus IC dikali RC. Nah, IC itu adalah beta kali IB ya. Jadi nilainya adalah minus beta kali IB dikali dengan RC. Itu untuk VO. Sedangkan untuk VI itu sama dengan II dikali dengan ZI. Di sini II dikali dengan ZI sama dengan II adalah IB dikali ZI. ZI-nya tadi beta RE ya di sini dikali dengan beta RE. Sehingga AV itu sama dengan VO dibagi VI sama dengan min beta kali IB kali RC dibagi dengan beta kali RE ya. R kecil E kecil ya ini ya. Maka kita coret. Tinggal kita dapatkan beta IB-nya kita juga coret. Ini IB kali beta RE ya. Jadi IB kita coret, tinggal RC dibagi dengan RE negatif. Maka sama seperti ini, untuk nilai RO-nya lebih besar atau kurang dari 10 RC. Kemudian untuk current gain, IO sama dengan II atau sama dengan beta kali RB kali RO dibagi RO plus RC kali RB plus beta RE, atau ini IO itu kan IC ya, jadi IO nya sama dengan IC, II nya sama dengan IB sama dengan beta kali IB dibagi IB sama dengan beta, jadi nilai AI nya sama dengan beta. Kemudian jika kita ingin menghitung berapa besarnya current gain dari voltage gain, maka kita bisa menggunakan hubungan antara AI dengan AV. AI sama dengan min AV kali ZI dibagi RC. Oke, ini untuk common emitter fixed bias. Contoh, tentukan RE, kemudian tentukan ZI, tentukan ZO, tentukan AV, kemudian jika kita ganti RO-nya dengan 50 kilo ohm, maka jadinya seperti apa? Oke. Maka dari rangkaian tadi kita gantikan dengan model RE model. Kemudian kita bisa menghitung nilainya. Kalau saya gambar lagi di sini. Rangkaiannya seperti ini ya. Ini betanya sama dengan 100, RO-nya sama dengan 50 kilo ohm, di sini 3 kilo ohm, di sini 470 kilo. Di sini VI, di sini VO. Dan yang pertama, kita tentukan berapa nilai RE, maka kita bisa menggunakan DC-AC analisis. IB sama dengan, karena ini fixed bias, VCC min VBE per RB
12 dikurangi 0,7 dibagi 470, kita dapat 24,04 mikroampere. Kemudian IE arus yang mengalir di sini sama dengan beta plus 1 kali IB, betanya 101 kali IB-nya tadi kita dapat 24,04 sehingga kita dapat 2,428 mA. RE sama dengan 26 mV dibagi IE sehingga dapatnya adalah 10,71 ohm. Kemudian yang kedua, tentukan ZI. ZI tadi di analisis yang sebelumnya, ZI adalah RB paralel dengan beta RE ya. Maka kita bisa gantikan ini. Pertama kali ketika kita analisis AC, maka kita harus bikin rangkaiannya dalam rangkaian ganti AC. Maka ganti AC ini beta RE, di sini adalah RB. Kemudian kita punya current source, ini beta IB. Kemudian kita punya RO, kita punya RC. IB, ini IC. Itu ya. Sehingga nilai ZI-nya adalah ini ya. ZI itu antara RB paralel dengan beta RE. Di sini adalah ZI. Jadi 470 kilo ohm RB-nya paralel dengan 10 kali atau 100 kali 10,71. Kita dapat 1,071 kilo ohm, dapatnya adalah 1,07 kilo ohm. Kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah ZO. Nilai ZO sama dengan RC tadi ya. ZO sama dengan RC. Karena nilai RO-nya sangat besar, maka nilai ZO-nya sama dengan 3 kilo ohm. Kemudian yang berikutnya adalah AV. AV tadi minus RC dibagi RE, 3 kilo ohm dibagi 10,71 ohm, dapatnya minus 280,11. Sekarang kalau kita gantikan RO dengan 50 kilo ohm, maka kita masukkan ZO-nya, kita paralelkan 50 kilo ohm paralel dengan 3 kilo, kita dapatkan 2,83 kilo ohm. Kemudian AV-nya adalah minus RO paralel RC di RE, dapatnya minus 264,24 dibandingkan dengan tadi kalau kita tanpa menyertakan RO dapatnya minus 280,11. Oke. Kira-kira itu untuk soal ini. Kemudian ini adalah tugas mandiri yang kedua. Silakan Anda kumpulkan di menu submission tugas 2, tentukan ZI dan ZO, kemudian tentukan AV untuk rangkaian ini persis seperti tadi ya di materi sebelumnya. Oke, mungkin ini untuk bagian yang pertama dari BJT-AC Analysis. Silakan kerjakan tugasnya. Saya akan buatkan lagi untuk bagian yang kedua. Terima kasih. Selamat pagi.